OTT Kalsel, Operasi Tangkap Tangan di Kalimantan Selatan. Pada awal Oktober tahun 2024, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Kalimantan Selatan, menjerat 6 orang terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Mereka yang ditangkap meliputi beberapa pejabat pemerintah provinsi dan pihak swasta. OTT ini diduga berkaitan dengan proyek pembangunan gedung olahraga dan samsat, di mana nilai suap mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur, turut disebut dalam penyelidikan sebagai tersangka yang diduga menerima suap melalui orang kepercayaannya. Paket pengadaan yang diduga terkait dengan OTT KPK di Kalimantan Selatan meliputi proyek pembangunan gedung olahraga dan gedung samsat. Kasus ini melibatkan dugaan suap dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan nilai suap mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Proyek-proyek ini diduga diatur melalui pejabat pemerintah yang berperan dalam memfasilitasi kontraktor tertentu untuk memenangkan tender. Dalam kasus OTT KPK di Kalimantan Selatan, pengadaan proyek seperti pembangunan gedung samsat terpadu dan fasilitas olahraga diduga menggunakan metode e-katalog. Namun, proses ini direkayasa dengan tujuan agar kontraktor tertentu dapat memenangkan proyek. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan membocorkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan kualifikasi perusahaan kepada pihak tertentu sebelum pemilihan, sehingga perusahaan yang diinginkan bisa memenuhi kriteria secara khusus. Proyek-proyek ini termasuk di bawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan. Nilai pagu anggaran untuk proyek yang terlibat dalam kasus OTT di Kalimantan Selatan mencakup beberapa proyek besar, yaitu 1. Pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan pagu anggaran sekitar 23,2 miliar rupiah. 2. Pembangunan gedung samsat terpadu dengan nilai anggaran sekitar 22,2 miliar rupiah. 3. Pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi dengan anggaran sekitar 9,1 miliar rupiah. Total anggaran untuk proyek-proyek ini mencapai lebih dari 54 miliar rupiah. Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur, diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek pembangunan fasilitas olahraga dan gedung samsat terpadu melalui mekanisme suap dan pengaturan lelang. Menurut KPK, Sahbirin diduga menerima bagian dari fee proyek yang diberikan oleh kontraktor melalui orang-orang kepercayaannya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel. Dalam mekanisme ini, Kepala Dinas PUPR dan pejabat lain di bawahnya disebut membantu memanipulasi proses lelang dan kualifikasi proyek agar kontraktor tertentu bisa memenangkannya. Modus yang diungkap mencakup pembocoran harga perkiraan sendiri (HPS) kepada pihak yang bersekongkol, yang kemudian memberi sejumlah persen sebagai fee bagi pejabat terkait. Sahbirin Nur disebut menerima 5% dari nilai kontrak, sementara pejabat pembuat komitmen (PPK) mendapatkan 2,5%. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) berperan penting dalam penyelenggaraan katalog elektronik yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam konteks kasus OTT KPK di Kalimantan Selatan, katalog elektronik ini seharusnya memfasilitasi pengadaan yang lebih transparan dan efisien. Namun, dalam praktiknya, oknum di daerah tersebut diduga merekayasa katalog agar perusahaan tertentu bisa memenangkan kontrak. Ini dilakukan dengan membocorkan spesifikasi proyek dan harga perkiraan awal, yang seharusnya dijaga kerahasiaannya untuk menjaga persaingan yang adil. Untuk mengatasi potensi manipulasi seperti ini, LKPP sedang mengevaluasi pelaksanaan katalog elektronik, khususnya setelah kasus OTT di Kalsel terungkap. Evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat integritas sistem, dan menghindari celah yang memungkinkan rekayasa atau kolusi dalam pengadaan berbasis katalog elektronik. LKPP bisa mengambil langkah-langkah berikut untuk memperbaiki sistem katalog elektronik agar lebih transparan dan mengurangi potensi manipulasi. 1. Memperketat verifikasi vendor dan penyedia, mengimplementasikan proses verifikasi yang lebih ketat untuk vendor yang mendaftar dalam katalog elektronik. Ini mencakup pemeriksaan riwayat, kredibilitas, dan keterkaitan vendor dengan pejabat terkait untuk mengurangi potensi konflik kepentingan. 2. Pengawasan transparansi HPS harga perkiraan sendiri, menetapkan kebijakan agar HPS tetap rahasia dan memastikan akses ke HPS hanya tersedia bagi pihak yang benar-benar terkait dan berwenang.
Ini bisa dilakukan dengan sistem enkripsi atau pembatasan akses berbasis jabatan untuk mencegah kebocoran informasi penting yang memungkinkan rekayasa lelang. 3. Penerapan audit berkala dan real-time monitoring, melakukan audit rutin terhadap pengadaan berbasis katalog elektronik untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan. Sistem real-time monitoring juga dapat ditambahkan untuk melacak perubahan mendadak atau transaksi yang mencurigakan. 4. Penguatan kolaborasi dengan KPK dan Inspektorat Daerah, membentuk tim khusus atau mengadakan kerja sama langsung dengan KPK dan Inspektorat di daerah untuk memantau pengadaan barang dan jasa secara lebih intensif, terutama untuk proyek dengan nilai besar. Kerja sama ini dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah potensi kolusi lebih dini. 5. Peningkatan fitur transparansi dalam sistem e-katalog, misalnya, menampilkan secara publik informasi seperti daftar penawar, kualifikasi, dan riwayat proyek yang sudah dikerjakan oleh masing-masing vendor yang terdaftar. Transparansi ini akan membuka peluang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk ikut mengawasi. 6. Sosialisasi dan pelatihan integritas untuk pengguna sistem, mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi pengguna dan pejabat pengadaan di daerah mengenai pentingnya integritas dalam pengadaan publik, sekaligus meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan e-katalog dengan benar dan sesuai aturan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat integritas dan transparansi dalam sistem katalog elektronik, meminimalisir manipulasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.